Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bertemu dengan Kak Erlan ya. Kak Erlan doakan semoga adik-adik semua yang ada di rumah senantiasa diberikan kebaikan dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik di rumah makin semangat untuk belajar huruf-huruf hijaiyahnya. Semangat adik-adik? Semangat. Ya ampun, jawabnya kalau lemes banget. Semangat adik-adik. Semangat. Gitu ya, nggak perlu keras-keras jawabnya, yang penting tuh kaca-kaca bergetar gitu ya, lantai-lantai retak, bangunan rubuh gitu ya, nggak usah kuat-kuat, itu mah kuat Kak Erlan ya. Nah adik-adik, intinya adalah kita harus tetap semangat belajar huruf hijaiyahnya ya, harus tetap semangat. Kemarin kita sudah kenalan dengan huruf da, sekarang kita mau kenalan dengan saudaranya huruf da. Nah, nama hurufnya adalah huruf za. Kak Erlan, cara bacanya gimana? Ceritanya juga gimana? Tahan dulu penasarannya, insya Allah akan kita jelaskan lebih detail ya adik-adik ya. Masih penasaran? Masih semangat? Yuk kita sekarang lanjut ke cerita huruf za. Kalau kemarin huruf da adik-adik, kita ceritakan bahwasanya ada si Dadang ya. Ada si Dadang makan daging ya. Dadang makan daging. Terus gimana adik-adik? Ternyata dagingnya nggak habis. Iya. Dagingnya nggak habis, jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, bentuknya seperti ini. Adik-adik tahu nggak? Kalau daging makannya itu nggak habis, dagingnya itu sisa, akibatnya apa adik-adik? Akibatnya nanti ada laler atau lalat ya, yang akan mengerubungi. Nah, kalau lalatnya udah datang, kayak gini nih bentuknya adik-adik. Kan kecil ya lalat itu adik-adik ya. Kayak gini ya, kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, ini lalatnya datang seperti ini, nanti bisa bawa penyakit. Kalau dagingnya kita makan, yang daging tersebut sudah didatangi oleh lalat, wah hati-hati adik-adik, nanti bisa sakit perut. Wah kalau udah sakit perut gimana? Bahaya, bisa masuk rumah sakit loh. Suka ke WC terus nanti. Mau kayak gitu? Nggak mau kan? Makanya kalau makan harus habis ya adik-adik ya. Nah, ceritanya gimana adik-adik? Daging yang tadi itu nggak habis dimakan Dadang, didatangi oleh lalat. Didatangi oleh lalat ya, dagingnya jadi berubah, gitu ya, dagingnya jadi berubah warna, jadi kotor soalnya adik-adik. Nah, ini sisa daging didatangi oleh lalat. Bunyi lalatnya bukan kayak lalat sesek yang kita ceritain kayak kemarin adik-adik, itu beda, lalatnya buat tidur. Kalau ini lalatnya buat penyakitan. Bunyinya gimana? Bunyinya gimana adik-adik? Nah, kok kayak getaran handphone ya adik-adik ya? Pokoknya mirip seperti itu adik-adik. Gimana bunyinya? Nah, gitu. Kalau si lalat terbang gitu bunyinya. Nah, jadi kalau lalatnya sudah terbang, bunyinya maka kita bunyikan huruf ini, bunyinya adalah huruf za. Bunyinya adalah huruf za. Nah, Kak Erlan, cara mengucapkannya gimana? Lidahnya gimana Kak Erlan? Nah, lidahnya itu caranya adalah dengan menaruh lidahnya ya. Ini lidahnya adik-adik. Ini lidahnya nih. Ini lidahnya ya. Lidahnya ini ditempelkan dengan gigi seri bagian atas ya. Tapi ada sedikit bagian lidah yang keluar sedikit. Kayak gini ya. Za. Za. Nah, gitu ya. Gimana adik-adik? Za. Nah, lidahnya agak keluar sedikit ya. Lidahnya agak keluar sedikit. Bunyinya za. Bisa adik-adik? Bisa? Bisa? Oke, kalau bisa kita coba ulang 5 kali ya. Coba yuk. 1, 2, 3. Za. 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 Masya Allah, pintar. Terakhir, bareng-bareng. 1, 2, 3. Za. Masya Allah, pintar semua ya. Nanti tunjukin ke Abi sama Umi. Bilangin, Mi, aku udah bisa huruf za. Diajarin kakak-kakak yang ganteng. Namanya Kak Erlan. Gitu ya. Ceritain ya ke Abi Umi ya. Sekarang udah bisa huruf za. Oke adik-adik? Bisa? Ceritanya gimana coba tadi? Daging yang nggak habis didatengin atau dikerubungi oleh satu lalat yang buat penyakitan. Nah, bunyi lalatnya gimana? Gitu ya. Bunyi lalatnya gimana? Nah, daging yang didatangi oleh lalat yang bunyinya itu, bunyinya adalah huruf za. Apa? Za. Yuk semangat bilangnya ya. 1, 2, 3. Za. Oke adik-adik semua sudah jago-jago semua. Udah bisa jadi imam masjid. Loh,
Kak Erlan kok udah bisa jadi imam masjid? Nah, nanti kalau semuanya udah bisa semua, lancar baca Qur'annya, nanti jadi imam. Mau nggak? Mau kan? Mau dong, soalnya dapat pahala dan dapat surga. Demikian dari Kak Erlan. Kita sudah belajar huruf da, sudah belajar huruf za, nanti kita kenalan lagi dengan huruf-huruf yang lainnya. Tapi ada syaratnya. Adik-adik harus tetap semangat. Semangat adik-adik! Masih lemas lagi. Semangat adik-adik! Semangat! Mantap. Demikian dari Kak Erlan. Tetap semangat belajar huruf hijaiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.